Perkenalkan, saya Muhammad Wahid Hidayat, NPM 2241020 dari kelas Etika dan Filsafat 05. Di video ini saya akan menjelaskan tentang analisis kasus yang saya contohkan di blog saya, yaitu kasusnya Snowden, yaitu mantan CIA. Ya, dia ini berkhianat untuk demi kepentingan umum, demi masyarakat Amerika Serikat, karena itu menurutnya melanggar beberapa banyak hal. Nah, ini poin pertama dari analisis saya ini yang bersangkutan dengan konfidensialitas di bab yang saya jelaskan ini, di bab 13 dari buku 3 dan Filsafat, yaitu konfidensialitas bagi nilai. Nah, ini konfidensialitas itu adalah kewajiban untuk menjaga informasi rahasia dari pihak ketiga. Nah, dalam kasus Snowden ini, dia ini melakukan pelanggaran konfidensialitas. Nah, Snowden melanggar kewajiban kerahasiaan sebagai administrator sistem NSA. Ia memiliki akses ke dokumen rahasia negara yang seharusnya dijaga, termasuk informasi mengenai penyadapan yang dilakukan pemerintahan AS. Yang kedua ini alasan pelanggarannya ini, Snowden merasa bahwa informasi ini melanggar hak privasi warga negara dan penyadapan tersebut dilakukan tanpa transparansi, sehingga ia memutuskan untuk membocorkannya demi kepentingan umum. Poin kedua dari analisis saya ini, kepentingan umum lawan dengan konfidensialitas. Menurut Alvin D. demi kepentingan publik, konfidensialitas dapat dilanggar. Tapi dalam praktik jurnalisme, pelanggaran tersebut memerlukan justifikasi kuat. Si Snowden ini berargumen bahwa pelanggarannya beralasan karena hak privasi yang dilanggar oleh pemerintahan AS dan Inggris, karena mereka melakukan penyadapan besar-besaran yang mengancam kebebasan warga negaranya. Kepentingan publik diutamakan. Ia percaya masyarakat berhak tahu bahwa pemerintahan melanggar privasi mereka, melampaui batas hukum. Namun langkah Snowden ini tidak sesuai dengan aturan hukum AS yang melindungi dokumen rahasia negara di bawah undang-undang spionase. Nah, ini poin selanjutnya, ini risiko dan konsekuensi yang Snowden hadapi karena dia melanggar konfidensialitas. Dia ini mendapatkan tuntutan hukum. Ia didakwa melanggar undang-undang spionase dan pencurian properti pemerintahan, serta menjadi buronan internasional. Nah, tapi dia mendapatkan perlindungan suaka dari pemerintahan Rusia. Snowden melarikan diri ke Rusia, di mana ia mendapat suaka dari pemerintahan Rusia hingga 2020. Sebaliknya, ada konsekuensi positif dari tindakannya. Yang pertama ini membuat kesadaran global. Dia mulai memperhatikan pentingnya hak privasi dan batasan pemerintahan dalam melakukan pengawasan. Kedua itu pengakuan moral. Snowden dipuji oleh banyak pihak sebagai pahlawan yang memperjuangkan hak privasi warga negara, terbukti dengan pengangkatannya sebagai Presiden Freedom of the Press Foundation pada 2016. Poin yang keempat ini hubungan dengan materi yang saya kaitkan tadi dengan bab 13. Kasus Snowden mencerminkan nilai-nilai penting dalam materi ini. Kemampuan penyimpan rahasia. Snowden melanggar konfidensialitas karena merasa memiliki tanggung jawab etis untuk mengungkapkan informasi
demi kepentingan umum. Yang kedua, privasi dan kepentingan publik. Tindakan Snowden menunjukkan bahwa pelanggaran kerahasiaan hanya dapat dibenarkan jika itu untuk kepentingan yang lebih besar dan memiliki dampak signifikan terhadap publik. Yang kedua, yang terakhir ini resiko profesi. Seperti yang disampaikan dalam materi, pelanggaran konfidensialitas terutama di ranah jurnalistik dan intelijen lalu memiliki konsekuensi hukum dan risiko pribadi sebagaimana yang dialami oleh Snowden. Demikian penjelasan dari analisis saya terhadap kasusnya Snowden yang membocorkan data-data rahasia pemerintahan Amerika Serikat untuk kepentingan umum atau rakyat Amerika Serikat. Apabila ada penjelasan saya yang kurang jelas atau sedikit belibet atau banyak yang belibet, mohon dimaafkan karena di sini kita juga sama-sama belajar. Nah, demikian dari saya, dari video ini yang saya buat. Akhir salam, selamat menjalani aktivitas seperti biasanya. Salam.